Dari surat pertama Rasul Petrus, saudara-saudara, ditulis di sini, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita tersimpan dengan aman di surga. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-148 di tahun 2024 ini. Sungguh luar biasa saudara-saudaraku. Berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, apakah Anda masih bisa menemukannya sepanjang tahun 2024 ini? Jangan sampai kita buta mata, buta hati, buta perasaan, buta pikiran. Sehingga kita merasa mana pertolongan Tuhan, mana suara Tuhan, mana uluran tangan Tuhan dalam kehidupanku. Kita akan merasa kurang dengan rahmat-rahmat yang sebetulnya Tuhan berikan buat kita. Menurut porsinya Tuhan buat kita. Oh iya, saya sampai lupa menyapa Anda. Apa kabar Anda semua? Semoga dimanapun Anda berada, apapun kesibukan Anda, oma, opa, om, tante, ibu, bapak, anak-anak muda, anak-anak kecil, semuanya doa-doa saya buat Anda. Berkat turun atas kehidupan Anda masing-masing. Dan berkat itu mencukupkan kehidupan Anda. Tuhan, biarlah rahmat-Mu cukup bagi kami anak-anak-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan jebakan dunia yang selalu akan merasa kurang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Seolah-olah kalau kita punya masalah sekepel genggaman tangan, hidup kita ya udah sekepelan itu aja. Kita akan merasa diri kita tidak dicintai. Kita akan merasa sangat menderita dengan dunia ini. Karena kita melihat hidup kita hanya dari kacamata masalah kita. Buka saudara-saudara wawasan kita. Buka cakrawala pandangan kita. Lihat di luar sana. Bagaimana hidup kita sebetulnya sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Itulah yang mau saya bongkar saudara-saudara dalam video kali ini dengan bacaan-bacaan yang akan diangkat membongkar sisi gelap keserakahan hidup manusia tentang harta benda. Uang, harta benda memang baik, itu pun berkat Tuhan sebetulnya. Tetapi hati-hati kalau tidak digunakan dengan bijaksana akan menjadi bumerang buat kehidupan kita. Saudara-saudara, hidup manusia itu seperti vas bunga di tangan saya ini. Pernah saya isi vas bunga ini dengan air. Airnya air jernih, air yang seger. Lalu saya letakkan di kamar mandi saya sebagai sebuah hiasan. Lalu saya diamkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Anda bisa menebak apa yang terjadi dengan air di dalam vas bunga ini? Ya pasti bau lah Romo. Pasti banyak jentik-jentik nyamuk. Lama-lama menjadi keruh. Lama-lama jadi nggak enak dilihatnya. Bukan hiasan lagi, tapi jadi sampah. Saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah berkat-berkat dari Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita cuman pakai untuk diri kita sendiri, kita simpen untuk kebutuhan diri kita sendiri, tidak kita gunakan juga untuk membantu orang-orang lain, sesama kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Berkatnya akan basi, akan kotor. Lama-lama berkatnya juga tidak akan bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri. Kita pikir rahmat yang kita simpen-simpen dalam tabungan, dalam laci lemari kita, dalam rumah kita bisa membawa kita pada kebahagiaan. Ternyata Romo tidak jadi berkat. Bahkan kita sendiri tidak bisa menggunakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, harta yang saya mau angkat di sini, yang dibahas dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, bukan melulu harta yang berupa deposito, apartemen, emas, perak, perhiasan, mobil, dengan segala yang ditawarkan oleh dunia. Bukan cuman itu saudara-saudara yang namanya harta. Tetapi harta yang mau saya angkat di sini adalah harta rohani. Apa itu Romo? Harta rohani. Oh ngerti Romo, yang bikin kita berdoa. Bisa ngerti kalau baca kitab suci Romo. Tidak sesederhana itu.
harta rohani yang bekerja dalam diri kita, saudara-saudara, adalah berkat dari Tuhan yang memampukan kita bisa berbagi, yang memampukan kita bisa menolong orang lain. Berkat inilah yang membantu kita dari apa yang kita miliki. Kita bisa mengulurkan tangan kita, mengangkat orang-orang lain yang dalam kesulitan hidup. Poinnya itu bukan pada, oh saya punya banyak, maka saya bisa kasih Romo. Giliran saya punya sedikit, wah Romo, ntar dulu deh, kumpulin dulu deh. Poinnya bukan banyak atau sedikitnya harta yang kita miliki, tetapi bagaimana berkat itu bekerja dalam pikiran kita, bekerja dalam hati kita, bekerja dalam kehendak kita. Bagaimana dengan apa yang kita miliki, kita bisa bantu apa pada orang-orang lain. Bukan sekedar harta benda, tapi tenaga, pikiran, perhatian, concern kita, pertolongan kita, tenaga kita. Itu juga termasuk. Jangan hanya berpikir bahwa tunggu saya kaya dulu Romo. Nanti kalau saya kaya, baru saya bisa kasih orang-orang. Saya kasih saudara-saudara saya kasih orang tua saya. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda punya prinsip seperti itu, Anda tidak akan pernah berbagi sedikit pun sekaya-kayanya Anda. Karena jebakan dari kekayaan adalah Anda selalu merasa kurang, dan kurang. Karena semakin banyak harta Anda yang Anda miliki di dunia ini, semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan Anda. Betul, betul banget Romo. Nah, kita akan dibantu dengan dua bacaan. Yang pertama dari surat pertama Rasul Petrus, itu di bab 1 ayat 3 sampai 9. Bacaan ini sungguh bagus luar biasa karena memberikan kita sebuah keyakinan bahwa kebaikan, cinta, pertolongan kita yang kita berikan pada sesama kita tidak akan pernah sirna dan sia-sia. Meskipun dari kacamata dunia saudara-saudara kita udah baik nih, malah dia diem aja, boro-boro ngomongin terima kasih. Kita udah kasih sesuatu nih sama orang, roti di pinggir jalan, malah kita dilemparin kotoran. Kita udah diem-diem, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Udah setulus-tulusnya bantu orang. Masih juga difitnah, masih juga digosipin. Kadang-kadang saudara-saudara, dunia itu punya kacamatanya sendiri untuk menilai orang lain, termasuk menilai kebaikan-kebaikan kita. Kita baik, kita berbagi, kita banyak menolong. Kenapa masih ada aja orang iri lah, orang dengki lah, orang marah lah sama kita. Padahal kan gak ada urusannya sama mereka. Cuman mungkin gara-gara mereka tidak seperti kita, lalu mereka menjadi iri hati. Lalu bagaimana saudara-saudara kalau kebaikan kita malah seolah-olah di mata dunia malah berbalik menjadi bumerang, menyakiti kita, merugikan kita. Dari surat pertama Rasul Petrus, saudara-saudara, ditulis di sini, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita tersimpan dengan aman di surga. Itu yang luar biasa, yang membuat saya akhirnya terima kasih Tuhan. Karena begini, Santo Petrus berkata begini, kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kalian. Jadi, kalau kita sudah berbuat baik tapi dirugikan oleh sesama kita, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekecil apapun yang kita berikan, pertolongan kita kepada sesama kita yang membutuhkan, tersimpan, tercatat dengan aman di surga. Meskipun di dunia ini kebaikan kita malah dicemari dengan gosip, kebaikan-kebaikan kita malah jadi layu karena merugikan kita, tapi tersimpan dengan aman di surga. Luar biasa bukan saudara-saudara bacaan hari ini? Ya Romo, coba Anda pikir, kalau tabungan Anda di dunia ini, di bank BCA, bank Danamon, bank apalah terserah, udah berapa banyak gitu ya, entah banyak entah sedikit, tapi yang utama tabungan Anda di surga sudah berapa digit. Malu Romo, malu.
Malu Romo, sungguh malu. Ternyata udah setua ini kayaknya belum banyak. Karena selama ini kita terjebak oleh jebakan yang namanya harta kekayaan dunia. Membuat kita semakin serakah. Bukannya makin kaya makin berbagi, makin kikir, makin pelit, makin hitung-hitungan. Makin banyak gaji saya, makin banyak pengeluarannya ternyata Romo. Makin banyak keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Maka tidak pernah ada waktu untuk sesama, apalagi menolong mereka, mendengar, melihat, merasakan penderitaan mereka. Semakin jauh dari orang-orang miskin ini. Hati-hati dengan tabungan kita di surga. Kemudian, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, yakinlah makin kita baik, makin banyak orang gak suka sama kita. Kok aneh ya Romo ya? Itulah zaman sekarang itu kayak gitu. Makin banyak harta kita, makin banyak yang iri sama kita. Makin baik kita, makin kita dimanfaatin sama orang. Masalah ada aja, pencobaan ada aja. Tapi di sini lagi-lagi Rasul Petrus mengatakan kepada kita, kebaikan kita di dunia ini tetap harus diuji, tetap harus dimurnikan saudara-saudara, seperti emas yang diuji dalam tanur api. Jangan sampai harta kita gunakan tapi untuk mendapatkan puji-pujian, kehormatan dari orang lain. Tetapi saudara-saudara, apakah kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan kita, apa yang kita miliki kita berikan kepada sesama, apakah sungguh murni? Soal kemurnian, jangan pakai cara pandang atau penilaian orang lain. Akan sulitlah saudara-saudara. Tapi biar Tuhan sendiri yang menguji kemurnian hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Orang lain bisa dengan standar-standarnya masing-masing. Kadang-kadang juga gak usah dipikirin, gak usah didengar. Biar Tuhan sendiri yang menilai hati kita. Apakah saat kita diuji betul-betul mendatangkan puji-pujian dari Allah pada kita? Semua yang kita lakukan demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saya aja sampai kayak ditampar-tampar ketika membaca teks ini. Mudah-mudahan Anda juga. Iya ya Romo ya. Seringkali kita tuh sirik sama orang lain. Kita iri hati sama orang lain. Kita menilai kebaikan mereka bagaimana. Lupa ada Sang Pencipta yang menilai sendiri tingkah laku mereka dan juga tingkah laku kita. Hati-hati. Maka kalau ada orang berbuat baik, biar Tuhan sendiri. Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita, saudara-saudara. Kalau dia memang sungguh baik, di mata Allah baik, tapi di kacamata kita tidak baik, nanti hati-hati. Sang Pencipta akan berurusan sama kita. Hati-hati di situ. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudara diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai 27 digambarkan ekstrimnya, lebih ekstrim lagi. Tuhan Yesus itu kalau mau mengajarkan kepada murid-muridnya harus dengan cara yang radikal, artinya sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma yang kelihatan tapi yang di dalam-dalamnya. Itulah yang lebih utama buat Tuhan Yesus. Diceritakan ada seseorang datang berlari-lari mendapatkan Yesus. Wah, kenapa nih? Mendesakkah sampai dia berlari-lari? Atau dia sangat antusiaskah? Kita bisa lihat di sini dia awalnya sangat baik, luar biasa. Lalu dia sampai bertelut di hadapannya. Luar biasa nih sikap orang ini nih. Dikatakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Waduh, tumben-tumben nih. Para murid Yesus aja jarang bertanya hal yang seperti ini. Orang Farisi, ahli Taurat beberapa kali bertanya tentang hal ini. Tetapi orang ini tidak dikatakan dia dari golongan mana. Farisi kah, Saduki kah, orang yang beriman kah? Tapi dia betul-betul melontarkan sebuah pertanyaan yang mungkin juga mengejutkan Tuhan Yesus. Kok dia bertanya tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus betul-betul menguji motivasi kenapa dia lari-lari, kenapa dia bertelut, kenapa dia bertanya. Dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Nah, di situ dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yesus menyebut beberapa dari 10 perintah Allah.
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, secara mengejutkan saudara-saudara, di sini ternyata orang ini mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, 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 luar biasa ini. Orang yang taat pada 10 perintah Allah sejak dia masih muda, dia menjalani, dia betul-betul dihidupi oleh Taurat, tapi dia merasa tetap ada sesuatu yang kurang. Tapi orang ini punya kualitas yang mungkin di atas rata-rata, di atas standar orang lain. Nah, terhadap orang ini, Tuhan Yesus berkata, setelah Yesus memandang dan menaruh kasih kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Bayangin coba, cuman satu aja, gak banyak-banyak. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Cuman satu sih Romo, tapi kenapa satu ini kok berat bener? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu betul-betul ya mengajarkan luar biasa. Jangan cuma berhenti pada tampilan-tampilan luar. Jangan cuma setengah-setengah dalam mengikuti Yesus. Harus penuh dengan totalitas. Yesus menuntut orang ini karena dia punya sebuah kemampuan. Dia punya sebuah kualitas yang lebih daripada orang-orang sezamannya. Lalu mendengar perkataan itu, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Petrus pernah berkata kepada Yesus, "Guru, aku telah meninggalkan segala-galanya. Orang tuaku, ladangku, meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Apa yang akan aku dapat?" Itu aja Petrus yang hartanya juga gak banyak-banyak karena dia seorang nelayan. Nelayan pada era itu bukan orang yang kaya raya, tetapi orang ini hartanya banyak. Dia kecewa, dia mengalami kesulitan, hartanya menjadi penghambat buat dia mengikuti Yesus. Kata-kata ini mungkin sederhana, tapi bisa berhubungan dengan situasi hidup Anda secara luar biasa. Harta kekayaan dunia yang dia miliki malahan bukan dilihat sebagai berkat, tapi menjadi penghalang yang tinggi, tembok yang tebal yang membuat dia tidak bisa ikut Yesus. Dia tidak bisa memperoleh harta di surga. Hartanya justru menjadi pintu buat dia yang mengekang dia, mengikat dia untuk berani maju. Padahal tadi udah semangat banget. Padahal tadi udah yakin banget. Padahal tadi udah pede banget. Tapi gara-gara hartanya, saudara-saudara, dia kalah. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman dari orang itu menjadikan pengajaran buat Yesus kepada para muridnya. Yesus memandang lagi seperti Yesus memandang orang itu. Yesus juga kali ini memandang para muridnya, berkata, "Alangkah sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Bukan cuma para murid, saya juga mungkin juga Anda. Oh gitu ya, makin kaya orang, makin sulit dia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus tahu para muridnya bingung dengan ajarannya itu. Lalu menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga." Digunakan di sini sebuah perumpamaan. Lalu para murid bukannya makin ngerti, makin gempar, makin bingung, makin gak ngerti. Mereka bertanya satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ya kalau setiap orang dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki, harus menjual semua-muanya, tidak melekat pada harta kekayaannya, baru bisa masuk kerajaan surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu mengajarkan seperti ini. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Dalam beberapa kisah dalam kitab suci, ada kok orang-orang kaya yang meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus.
Siapa namanya? Ya Romo, namanya Lewi, pemungut cukai. Dia meninggalkan harta bendanya, dia meninggalkan pekerjaannya yang kotor, dia meninggalkan masa lalunya, lalu ikut Yesus. Lalu juga ada Zakeus, lagi-lagi pemungut cukai. Dia sadar hartanya kotor, dia sadar dia pendosa, maka dia meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus. Maka bagi Allah mungkin, dan itu terjadi, saudara-saudaraku. Lagi-lagi yang saya maksud di sini adalah bukan melulu harta duniawi. Romo, saya aman Romo, harta saya kan gak banyak Romo. Atau kalau Anda ada di posisi seperti orang tadi, sulit buat saya Romo masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ingat tadi, ada harta rohani. Jangan sampai saudaraku harta jasmani, harta duniawi gak punya, tapi juga harta rohani miskin juga. Jangan sampai seperti itu. Harta rohani inilah yang menjadi tolak ukur buat orang-orang beriman untuk memperoleh kerajaan surga. Buka dirimu, biarlah rahmatmu memampukan diri kita masing-masing dengan cara Allah, dengan porsi kita masing-masing, dengan tugas tanggung jawab kita, bisa membuka diri kita, mendengar, melihat, merasakan, berbela rasa dengan mereka-mereka di luar sana yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jangan cuma habisin diri kita hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri. Romo, untuk keluarga aja berat banget Romo, babak belur. Rahmat akan menjadi segar, akan selalu baru, tidak pernah basi ketika juga dipakai untuk orang-orang lain. Maka jangan tumpuk-tumpuk rahmat dunia saja, tapi tumpuklah harta di surga. Semoga aktivitas saudara selalu Anda punya kepekaan untuk menolong sesama, apapun itu bentuknya. Bye-bye, Tuhan berkati.